ini kita akan membuat sebuah kesepakatan Kelas 5. Kelas 5. Anak-anakku di sini sudah tahu semua toh? Kalau kemarin kita punya yang namanya peraturan kelas. Nah, sekarang Ibu mau ubah. Kira-kira kalau kita punya peraturan, itu peraturan harus diapa? Harus diapakan? Dilaksanakan. Bagus, harus dilaksanakan. Nah, sekarang kalau dulu yang membuat peraturan kelas adalah ibu guru, sekarang saya mau yang membuat kesepakatan kelas adalah Kelas 5. kelas 5. Siapa yang buat? Murid, siswa sama ibu guru yang buat. Jadi nanti kita sama-sama harus bisa untuk Harus bisa untuk apa? Harus bisa untuk menyepakati kesepakatan kelas A. Sudah paham sampai di sini? Baiklah. Hari ini kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, bahwa kesepakatan kelas itu berarti apa-apa yang mau kita patuhi, ya, apa-apa yang mau kita patuhi supaya pembelajaran kita di kelas menjadi berjalan dengan lancar. Jadi kalau sudah nanti buat kesepakatan kelas, tidak ada lagi yang melanggar. Nanti anak-anakku akan tahu sendiri, bilang, oh saya dan ibuku sudah sepakat, ya, untuk misalnya hadir tepat waktu, apalagi mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu sekarang ibu akan bagikan sticky note ini. Silahkan kamu tuliskan kesepakatan kelas yang mau kita sepakati, ya, bebas. Misalnya saya kesepakatan kelasnya adalah membersihkan kelas, menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua, mengerjakan PR, boleh. Tidak memukul teman, boleh, ya. Sembarang semua kesepakatan kelas yang berasal dari kalian. Siap semua? Siap. Ibu bagikan ya. Silakan kamu tulis di sini kesepakatan kelasnya. Ya, silakan ditulis. Ya, bagikan dulu. Jangan yang bagian ininya jangan disentuh ya, karena mau dilihatkan sebentar. Tulis saja langsung di sini. Tulis itu di bagian depan ya. Yang ini yang bagian lain tempel saja dia begini dah. Sudah saya. Bagaimana, semua sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Saya minta silakan di kelompok di sini dulu. Silakan naik satu persatu untuk membacakan kesepakatan kelasnya dan sekaligus menempelkan ke papan kesepakatan kelas. Silakan Nak Enam. Dibaca dulu di sini. Kasih keras suaranya ya. 1. Siswa hadir 15 menit sebelum bel masuk. Oke. 2. Tidak boleh memukul teman. 3. Menjaga kebersihan di kelas 5. 4. Beri salam sebelum masuk. 5.
saling menghargai seluruh teman. Oke, bagus ya. Silakan ditempel. Ini. Oke, sudah. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau menempelkan? Ayo, Keisha. Naik Keisha. Ya, silakan Keisha. Dari situ Ki. Ya. Ya, oke. Ya, oke. Silakan dibaca. Datang tepat waktu. 2. Menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh memukul teman. 4. Berbicara sopan. 5. Menghargai guru atau bapak guru. Ya, silakan ditempel. Pintar. Oke, siapa lagi? Ya, silakan. Oke, cepat. Siapa lagi? Silakan ditempelkan kesepakatan kelas yang sudah dituliskan. Membersihkan kelas tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, langsung ditempel. Oke. Lanjut, siapa lagi yang belum? Siapa? Ya, silakan. 1. Siswa hadir 15 menit sebelum jam masuk. 2. Harus mengerjakan daftar pikir. 3. Siswa wajib mengerjakan tugas. 4. Tidak boleh mengganggu teman yang belajar. 5. Tidak boleh membawa Oke. Oke deh. Oke, anak-anak, tadi sudah mendengar semua kesepakatan kelasnya? Iya, Bu. Ya. Oke, sekarang Ibu mau baca kesepakatan kelasnya. Ya, saya ulang. Di sini ada yang menuliskan siswa hadir 15 menit sebelum bel masuk. Ya, betul ya. Berarti nilai-nilai kebajikannya apa? Supaya apa kita nak, kalau kita tidak terlambat berarti kita bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, tidak memukul teman. Nilai kebajikan apa yang ada di situ? Kalau tidak memukul teman berarti kita saling apa? Saling menghormati. Menghormati, saling menyayangi. Saling menghormati, saling menyayangi. Terus kita lihat lagi.
Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa bersama-sama hadir di sini. Tak lupa pula saya mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru yang berkenan meluangkan waktunya, terutama dari Ibu guru dari sekolah tetangga kesayangan kita. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Jadi pada hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan kelima diberikan tugas untuk mensosialisasikan apa-apa yang menjadi pelajaran-pelajaran yang kami dapatkan pada saat kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk tugasnya juga. Jadi setelah kami belajar, maka kami wajib untuk menyebarkan ilmu yang kami peroleh kepada teman-teman yang ada di sekolah. Ya, adapun untuk mengefisienkan waktu, saya mulai saja aksi nyata. Jadi nama kegiatan daripada pada hari ini adalah aksi nyata. Jadi aksi nyata itu Bu, bagaimana kami guru penggerak melakukan secara nyata, memberikan seminar, memberikan sosialisasi kepada guru-guru tentang pemahaman kami. Nah, yang pertama adalah pemahaman mengenai penerapan budaya positif. Ya, konsep utama modul budaya positif. Jadi Bapak Ibu, di dalam guru penggerak itu kami mempelajari 3 modul, dan untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep modul 1, yaitu budaya positif. Nah, di dalam konsep modul budaya positif ini ada beberapa submodul yang telah kami pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, jadi apabila ke semua submodul ini nanti bisa kita terapkan, maka nantinya akan lahirlah budaya positif yang ada di sekolah. Nah, kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin sudah tahu mungkin semua Bapak Ibu kalau sekarang pembelajaran sudah berubah. Ya, meskipun saat ini masih ada beberapa kelas yang pakai K13, ada yang kurikulum merdeka, tapi sekarang kita sudah berbeda, ya. Kalau dulu kita belajar K13, kita itu menggunakan, misalnya kita mau ajarkan anak-anak tentang siklus air, kita buat kegiatan pembelajarannya. Nah, kalau dulu itu kita hanya menyediakan satu saja media pembelajaran, sama semua bentuk kegiatannya. Tetapi sekarang pembelajaran dengan paradigma baru itu dikenal dengan pembelajaran terdiferensiasi. Mungkin sudah dengar semua di pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tidak jauh-jauh, selalu nanti tujuannya di sini, profil pelajar Pancasila. Ya, next. Jadi sekarang itu Bu, tugasnya guru semakin banyak. Jadi di dalam IKM pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya pendekatan. Jadi RPP-nya sama ada kegiatan awal, inti, akhir. Tapi ada pendekatannya. Jadi ada 3 macam diferensiasi. Ada diferensiasi produk, proses, sama konten. Biasa
rasa yang tergambar di dalam benak tak? Waktu, disiplin waktu. Iya, berpakaian. Berarti selalu berkaitan dengan peraturan. Iya, kalau kita bicara disiplin bilang, kalau disiplin itu berarti harus Kak bisa mematuhi segala peraturan. Nah, sekarang yang menjadi perubahan di pendidikan guru penggerak ini, kita mengenal adanya disiplin positif. Ya, disiplin positif itu maksudnya anak-anak melakukan atau mengerjakan peraturan itu karena dirinya sendiri, bukan karena bilang ada aturan jam 7.15 harus ada di sekolah, bukan karena takut dihukum sama gurunya. Itu kan sekarang. Tapi bagaimana sekarang diubah itu disiplin sehingga anak-anak mau tersadar sendiri, bilang, oh kalau saya cepat datang bukan karena saya takut dihukum, saya mau cepat datang supaya saya bisa mengikuti apel pagi, bisa cepat ikut pembelajaran di kelas, bisa Kak membersihkan kelas. Banyak yang bisa saya lakukan kalau tidak terlambat Kak. Bukan hanya semata-mata mau Kak cepat datang besok, takut Kak dihukum Kak, bukan. Jadi disiplin positif itu bagaimana anak-anak melakukan atau mengerjakan aturan sekolah, kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah itu dengan cara motivasinya sendiri. Iya, betul. Lanjut. Dalam mendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Jadi, itu anak-anak biasa melakukan kegiatan itu karena mau. Satu, takut dihukum. Kemudian mau dikasih, kayak bilang sama gurunya, bilang, oh pintar pada ini, Pak Kira, dapat pujian. Nah, bagaimana caranya kita mendisiplinkan anak itu bukan karena takut hukuman, mau dapat penghargaan, tetapi bagaimana cara disiplinkan anak untuk mau bekerja karena motivasi dirinya sendiri. Iya. Oh iya, ini ada, bisa kita lihat di dalam slide motivasi perilaku manusia, ya. Ternyata kita ini sebagai manusia, kalau kita mau melakukan suatu kegiatan secara sadar, ini kita biasa melakukan itu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi banyak orang melakukan disiplin, misalnya kayak nggak usah jauh-jauh ya. Kadang juga kita guru pun seperti itu. Misalnya kita masuk, kenapa kita masuk? Kadang kita masuk mengajar, kita siapkan media pembelajaran itu karena kita takut, oh sebentar mau diawasi sama pengawas misalnya, atau mau supervisi kepala sekolahku, wah siap itu semua media, tak sumber belas saya juga begitu Bu, ya, karena banyak ternyata motivasi perilaku manusia itu karena dia melakukan sesuatu karena dia mau menghindari hukuman, dia mau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ya, tadi sudah ada contohnya. Ya, siswa melakukan disiplin karena mau mendapat imbalan. Banyak itu siswa tak juga dalam diri sendiri. Siswa melakukan disiplin karena ia sadar akan nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, maksudnya itu mungkin di sini ada yang bertanya, apa sih maksudnya itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang ada di dalam diri kita sendiri, ya, yang tidak terpengaruh. Apakah ingat si Pak tahu itu nilai kebajikan itu? Jadi ada juga yang namanya nilai kebajikan mandiri, gotong royong, itu semua adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan. Jadi kalau kita melakukan suatu perbuatan, siswa kita melakukan suatu perbuatan karena didasarkan dengan nilai-nilai kebajikan, dia sadar kalau, oh saya harus berbicara sopan dengan orang tua. Berarti supaya apa? Supaya saya kan diajarkan adat istiadat sama orang tua. Kalau kita berbicara sopan sama orang tua, tabe-tabe, kalau ada orang tua di dekat, tak
bukan hanya karena takut hukuman, ya. Selanjutnya, nah, keyakinan kelas. Jadi, sampai Bapak Ibu di kelas tak ada semua peraturan tak? Tata tertib kelas? Ada di tata tertib kelas? Iya, ada semua. Tapi kalau tata tertib kelas siapa yang buat, Ki? Kita sendiri deh, gurunya yang membuat ya. Nah, gurunya yang membuat tata tertib kelas atau peraturan kelas, ya. Nah, sebenarnya begini Bu, ya. Sekarang itu kalau kita ada tata tertib di kelas tak, sebenarnya itu keliru sebenarnya karena kita yang buat itu tata tertib, ya. Kenapa seperti itu? Karena ternyata kapan gurunya yang membuat tata tertib, maka gurunya sendiri itu yang mencurahkan pendapatnya. Tapi sekarang coba Ki ubah Bapak Ibu, tata tertib yang ada di kelas tak itu kita ubah menjadi sebuah kesepakatan kelas. Jadi pada saat kita bikin kesepakatan kelas, kita harus melibatkan siswa tak. Jadi jangan sampai kita sendiri yang buat tata tertibnya. Tapi kalau ada siswa yang sama-sama Ki buat, berarti nanti siswa sudah tahu, bilang, oh sudah Kak dia pernah buat. Tidak boleh datang terlambat. Saya sendiri yang buat itu kesepakatan kelas sama guruku. Sudah tahu apa konsekuensinya. Misalnya kita buat, jadi namanya sekarang berubah dari peraturan kelas berubah menjadi kesepakatan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena misalnya seperti ini. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ya, pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Untuk apa kira-kira? Kalau kita punya, kalau kita pergi naik motor harus pakai helm. Supaya apa? Jika terjadi kecelakaan, Iya. supaya kita tidak akan terlalu cedera. Iya, betul Bu. Iya, karena ada helmnya. Berarti kita mau ada keselamatan jiwa. Iya, betul. Ternyata ada peraturan seperti karena mau keselamatan jiwa. Kemudian yang kedua, kenapa ada penggunaan masker misalnya sama cuci tangan? Supaya apa? Terhindar dari COVID. Terhindar dari virus. Berarti nilai-nilai kebajikan yang ada di nomor 1 itu kita mau capai adalah nilai keselamatan. Kalau yang kedua adalah nilai kebajikan kesehatan. Nah, apa kaitannya Bu dengan keyakinan kelas? Sama seperti tata tertib yang kita buat. Dilarang memukul teman. Supaya apa? Bukan supaya dihukum sama guru, tapi kita dilarang memukul teman. Nilai kebajikannya di situ adalah supaya kita bisa saling menyayangi satu sama lain. Jadi aturan kelas yang kita buat nantinya sama-sama siswa tak harus ada nilai apa? Kebajikan apa, supaya anak-anak tahu tidak dibuat saja itu peraturan kalau tidak ada fungsinya apa, ya. Jadi sekarang berubah nih, bukan nih tata tertib kelas, tetapi berubah menjadi kesepakatan kelas yang kemudian berubah lagi menjadi keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, yang pertama lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Jadi maksudnya Bu, dibuat dalam bentuk positif, tidak ada lagi kayak bilang dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimat negatif. Jadi diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu maksudnya diubah kalimat negatif berubah menjadi kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas itu bisa sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas. Keyakinan kelas yang ada di kelas 1 sama di kelas 5 itu pasti berbeda. Karena anak-anaknya kan masih yang mencurahkan pendapatnya, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas itu dari anak-anak, bukan dari kita. Iya. Iya, betul. Lanjut Ibu.
Nah, di sini pembuatan kesepakatan kelas. Jadi ini yang saya lakukan. Caranya yang pertama, kalau kita mau membuat kesepakatan kelas, itu anak-anak disuruh menuliskan. Anak-anak mau ki sepakat apa nak? Harus tanya ki dulu sama muridnya. Nah, kita mau buat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Adalah serangkaian aturan-aturan yang kita buat supaya proses pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar. Jadi nanti kayak ini nih, anak-anak tulis sendiri. Bilang, oh yang pertama Bu, tidak boleh menyontek. Nah, dikasih tempel lagi di atas. Yang kedua, tidak boleh saling memukul. Nah, ketiga, itu baru kesepakatan kelas. Kemudian Tidak boleh bermain pada saat belajar, iya. Anak-anak kan Bu nanti banyak nanti anunya bilang tidak boleh Kak. Jadi kalau ada nih seperti ini, nak tempelkan sendiri, nak baca baru nak tempel, pasti tertanam dalam dirinya. Sudah Kak, sepakat ini dengan guruku. Ya, tidak boleh makan saat jam apa lagi? Saat belajar. Ya, saat pembelajaran berlangsung. Itu semua nanti kita gabungkan menjadi kesepakatan kelas. Kalau sudah terkumpul poin-poinnya, poin-poin itu nanti disatukan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ini beda. Ini contoh keyakinan kelas. Pada saat setelah membuat kesepakatan kelas, kita buat nih lagi keyakinan kelas seperti ini. Lihat Ki Bu ya, kalau di keyakinan kelas itu dia kalimatnya secara umum. Kalau dia kesepakatan kelas, dia berpoin-poin sama seperti aturan atau tata tertib. Nah, kalau dia keyakinan kelas, dia bentuknya seperti ini. Ya, semangat belajar. Iya, selalu bekerja sama. Nah, dari mana semua ini, yang 5 keyakinan ini, itu berasal dari kesepakatan kelas. Coba di situ di dalam saling menghormati dan menghargai. Ada 3 di situ kesepakatan kelas yang berasal dari saling menghormati dan menghargai. Misalnya tidak boleh berbicara kasar. Kemudian tidak boleh membuli teman, hormat dan patuh pada guru. Disatukan tadi itu kesepakatan. Jadi kita buat aturan ada maksudnya, misalnya saling menghormati, saling menghargai. Kalau bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, berarti di kesepakatan kelas itu tadi ada mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Jadi masuk ke dalam bertanggung jawab dalam mengerjakan kelas. dia mengarah ke umumnya ini. Iya, ke umumnya. Poin-poinnya. Iya, betul sekali. Kalau kesepakatan kelas Bu, poin-poin apa yang dari anak-anak kita buat, ya. Kita juga guru bisa memberikan masukan, boleh. Tapi kalau keyakinan kelasnya, dari poin-poin itu digabunglah menjadi satu keyakinan kelas yang seperti ini dalam bentuk kalimat universal namanya. Jadi di kurikulum Merdeka juga kayaknya sudah disuruh buat kesepakatan kelas. Ya, jadi buat dulu kesepakatan kelasnya, baru buat lagi keyakinan kelasnya. Jadi seperti ini, baru nanti Bu, kalau sudah dibuat keyakinan kelas, ditempel nih. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak mengerjakan PR-nya, tidak mengumpulkan tepat waktu, sudah buat kesepakatan kelas toh, ada di sini di keyakinan kelas tak bilang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Masa kita langgar nak keyakinan kelas tak? Sekarang Bu berubah sekali itu. Nanti dijelaskan sama Ibu Yuli mengenai 5 posisi kontrol guru. Ternyata itu posisi kontrol guru, bagaimana kita alternatif kita dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan disiplin anak. Jadi sekarang berubah nih. Kalau dulu anak-anak itu melakukan pelanggaran, mereka dihukum. Kalau sekarang mereka akan sadar sendiri kenapa dia bisa melakukan itu. Kalau ada nih kesepakatan sama keyakinan kelas tak, kalau ada anak-anak melanggar, maka mudah. Nah, sudah Ki itu bersepakat, masa begitu Ki? Jadi nanti ada dalam dirinya bilang, wah saya ini sudah sepakat sama guruku, tidak boleh terlambat. Iya. Nah, selanjutnya bertahan hidup.
Kenapa ini ada kebutuhan dasar manusia? Tapi Bapak Ibu, kita mungkin pernah semua menghadapi siswa-siswa kita yang nakal ya. Setiap hari ternyata anak-anak itu misalnya ada kasus seperti ini. Ada anak murid tak misalnya Putri. Ini Putri setiap dia keluar main, ambil lagi bekalnya temannya. Iya, atau sembunyi bukunya, pokoknya banyak sekali kasus-kasus. Nah, kalau dapat kasus seperti itu, bagaimana cara pertama untuk kita menyelesaikan masalah? Kita harus dulu analisis kebutuhan dasarnya apa. Iya, ada kan pendekatan, Bu. Ternyata itu kebutuhan. Kenapa orang melakukan sesuatu atau pelanggaran? Mengapa siswa kita? Kadang mereka ada namanya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Satu contoh tadi misalnya Putri sering ambil bekalnya temannya. Kalau misalnya kita tanya, Putri kenapa kita selalu ambil bekalnya teman tak? Kalau dia jawabnya, Bu, saya tidak pernah diberikan bekal sama mamaku. Berarti ada kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kebutuhan dasar bertahan hidup. Karena dia merasa lapar dikasihin aja, dia ambil punyanya temannya. Tapi kalau misalnya kejadian seperti itu, mengambil bekalnya temannya, terus ditanya, kenapa kita lakukan itu? Supaya, Bu, kusuka saja Bu, kalau Putri, karena kusuka lihat kalau dia menangis. Karena kalau menangis sih di pikirannya anak-anak itu bisa melapor ke gurunya, dari gurunya bisa melapor ke orang tuanya. Anak-anak kurang kasih sayang dari orang tua, mau diterima. Jadi mereka cari perhatian dengan cara melakukan kegiatan negatif. Iya, berarti ada Bu, kalau ada murid tak melakukan, misalnya seperti itu tadi, ambil bekalnya, kuenya temannya ambil, berarti pasti ada dari 5 ini yang tidak terpenuhi. Nah, dari situ kalau kita bisa analisis kebutuhan dasarnya, maka pasti kita akan mudah dalam memberikan penanganan. Ada juga yang namanya penguasaan. Wah, ada juga anak-anak itu kalau ditanya kenapa Ki ambil pulpennya teman tak, dia itu kadang biasa bilang, senang Kak Bu kalau jago ini bilang dirinya. Inilah namanya ada anak-anak yang mau dibilang jago, dibilang keren sama temannya. Ternyata kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi itu adalah penguasaan. Mau dia kuasai itu semua kelas. Nah, begitu juga di kebebasan dan di kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ini yang kalau tidak terpenuhi, maka anak-anak bisa melakukan pelanggaran. Saya rasa cukup. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada bisa dilanjutkan. Sudah paham Miki semua? Boleh bertanya. Ya, bilang siapa tahu ada di antara penjelasanku tadi yang kita belum pahami. Iya, saya rasa sudah jelas Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya mengenai budaya positif, mengenai perubahan paradigma belajar, bahwa sekarang pembelajaran kita sudah berubah. Guru dituntut tidak boleh menyediakan hanya satu saja media pembelajaran. Tidak boleh, misalnya dulu kan di K13 kalau anak-anak pakai media gambar semua, pakai media video semua. Sekarang tidak Bu, di pembelajaran berdiferensiasi harus berubah itu. Jadi kalau kita di dalam kelas pembelajaran berdiferensiasi itu dibagi kelompoknya anak-anak. Jadi kan ada dulu kelompok yang kurang lancar membaca, yang lancar. Beda-beda penanganannya di dalam kelas, ya. Beda-beda kegiatannya di dalam kelas. Jadi baru kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu di dalam anak-anak menyelesaikan tugasnya, tidak boleh kita selalu memberikan tugasmu nak harus dalam bentuk misalnya pembuatan poster.
Anak-anak bisa saja membuat video, menjelaskan pakai animasi, menjelaskan pakai audio. Jadi kita berikan kebebasan, ya. Di pembelajaran berdiferensiasi itu kita sebagai guru memberikan fasilitas dengan 3 strategi diferensiasi: strategi produk, konten, dan proses. Saya rasa itu, ya. Silakan yang mau bertanya. Ya, saya persilakan Ibu Indah. Tadi kan saya mendengar dalam pembelajaran kita bisa kelompokkan. Misalnya ada yang lancar membaca, ada yang belum. Berarti dalam proses pembelajaran itu materinya kita tidak menuntut bahwa semuanya harus lancar membaca. Berarti beda-beda dong materi untuk per kelompok. Maksud saya misalnya di sini di kelompok lancar, oke lah dikasih semacam soal untuk dijawab karena sudah lancar membaca. Jadi kalau misalnya yang belum tahu huruf, kita kasihlah huruf-huruf, pengenalan huruf seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan adalah berdiferensiasi, ya, berdiferensiasi di kelas. Begini Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita di dalam kelas itu kita wajib untuk pertama kali sebelum kita melakukan pembelajaran, maka kita harus menganalisis dulu. Jadi seperti yang tadi sudah dibagi kelompoknya kan, materinya beda atau tidak? Materinya beda. Materinya beda atau tidak? Materinya tetap sama tetapi perlakuannya berbeda, Bu. Misalnya anak-anak yang sudah lancar membaca, misalnya dia lancar membaca kemudian kurang sama sekali tidak. Sudah betul. Yang tidak lancar membaca, kita boleh berikan dia pengenalan huruf dulu, tidak masalah. Ya, kalau yang sedang misalnya kita mau berikan, kalau di kelas 1 itu kayak apa ya? Membaca Suku kata. iya, suku kata saja. Iya. Kalau yang kalau dia di bagian yang lancar membaca, bisa disuruh menulis kalimat, membaca dengan lancar naik ke depan. Iya, betul sekali. Yang kita lakukan itu sudah berdiferensiasi proses sebenarnya. Nanti Bu, pada saat hasilnya, pada saat penilaian, jangan samakan di penilaiannya. Iya, tidak boleh. Jadi anak-anak yang baru tahu huruf, jangan kasih soalnya seperti yang mereka sudah lancar membaca. Karena kemarin Iya. waktu kita ber-KTSP kan Semuanya sama. Misalnya Iya. tadi yang menjawab pertanyaan, semuanya di dalamnya menjawab soal yang pertanyaan. sama. Iya. Ada yang tidak Iya. membaca. Itulah kadang-kadang Bu, ada yang bilang tidak adil dong, masa beda-beda soalnya. Justru kita adil seperti itu, karena karena kita memberikan penilaian kepada anak-anak sesuai dengan kemampuannya, Bu. Sesuai kemampuannya. Di dalam hal Berdiferensiasi, iya. itulah teknik. Teknik 3 Bu, diferensiasi itu dibagi dengan 3. Diferensiasi konten itu maksudnya sumber-sumber belajar, media pembelajaran. Kemudian yang kedua itu diferensiasi proses, seperti yang tadi kita lakukan itu, beda perlakuan, beda pembagian kelompoknya. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk, beda hasilnya. Jadi anak-anak yang baru yang pintar menulis, pastinya pada saat dia mengerjakan tugasnya, pasti dia cuman kasih cantik saja huruf A-nya, B-nya, beda dengan yang sudah lancar menulis. Dia bisa menuliskan di kalimat lengkap. Iya. Ada yang sudah pintar main jumlah. Iya, Misalnya, betul. sudah tahu 2 tambah 3, sudah tahu 5. Ada yang belum tahu tulis angka. Jadi kalau kita mau berdiferensiasi, kasihlah untuk ini yang Betul. belum tahu menulis angka, khusus dulu untuk Menulis angka. Sedangkan ini nggak, silakan menjumlahkan. Iya, Karena betul. sudah paham. Sudah paham. Diferensiasi. Secara tidak sadar Bu, kita sudah melakukan diferensiasi proses. Jadi kita bagi-bagi anak murid, tak dulu itu IPK sama mana ngeron sampainya tidak adil seperti itu. Sekarang paradigma baru pembelajaran berdiferensiasi itu, guru harus punya kreativitas, kasih proses atau kegiatan pembelajaran berdasarkan kebutuhannya siswa. Yang mana yang dibutuhkan siswa. Kita lihat sekarang itu di IKM tidak terlalu susah itu materinya. Sekarang bagaimana buat Rita, Bu Indah? Di IKM itu di modulnya atau FPP itu sama di dulu waktu
pembuatan K13 yang lembarannya banyak. Dia rincikan betul di situ. Misalnya cara menulis huruf B, mulai dari titik, baru dia tebalkan nanti sampai suatu K13 yang lembaran banyak. Yang satu lembar. Begitu ya ini IKM di Contoh dia bilang kemarin bahwa ada kaitannya antara IKM dengan K13. Artinya IKM itu ada di sebagian K13. betul. Materi seperti itu modelnya. Iya. Bagaimana cara kita? Caranya Ya, betul. Bagaimana caranya kita supaya di dalam di dalam kelas itu semua siswa mengolah. Semua siswa itu ada pengalaman belajarnya, ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Saya rasa cukup karena sebentar akan disambung sama Ibu Yuli. Saya tutup ini mohon maaf Bu kalau ada salah-salah kata, mohon maaf juga waktu ya. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Saya juga Bu baru-baru ini saya belum ber-IKM, tapi ternyata saya sudah pelajari sudah disuruh buat RPP berdiferensiasi di tugas guru penggerak. Jadi alhamdulillah apa yang saya share hari ini itulah yang saya dapatkan selama mengenyam pendidikan guru penggerak dan akan berlanjut lagi. Jadi siapa tahu nanti Bu minta tolong Kak untuk mensosialisasikan lagi. Jadi terima kasih waktunya. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.